Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya kembali bergabung dalam 1 jam bersama renungan harian. Waktu sudah menunjukkan jam 9 Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita pada hari ini. Acara akan dipandu oleh Pak Sony. Mari Pak Sony, layar saya serahkan. Selamat menikmati acara Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur pada Tuhan buat pagi yang indah ini. Kita boleh bersama-sama berjumpa dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Ya, 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan kita akan menyaringkan apa yang Bapak Ibu tadi pagi Anda melakukan saat itu. Sehingga pada pagi hari ini kita saling menguatkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan buat hari-hari yang indah Tuhan berikan kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita boleh berjumpa kembali. Dan saya yakin dan percaya selama 1 jam ke depan kita akan merasakan hadirat Tuhan dan kita mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum lebih jauh lagi kita akan bersama-sama masuk dalam acara ini. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana Engkau boleh pertemuan kami kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian Tuhan. Kami yakin kami boleh ada semenekan anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyiapkan hati kami, terutama kami ingin bersama-sama Tuhan, mendengarkan Tuhan, apa yang Engkau ingin Engkau sampaikan di kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, bahkan kami melakukannya Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi selaku pelaku firman-Mu Tuhan. Mari Bapa sertai kami dari bermacam-macam daerah Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Tapi Kau pertemukan kami pagi hari melalui daring ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh bersama-sama lebih intim lagi bersama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Kau kuduskan Tuhan setiap perkara yang pakai, baik handphone, laptop, baik sinyal wifi, baik listrik Tuhan, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh kami siapkan hati kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara 1 jam bersama renungan ke depan ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita akan lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah melalui pujian ini sungguh-sungguh boleh menguatkan hati kita, bahkan terlebih hati kita untuk menyiapkan diri datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita akan percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Apapun persoalan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itu, pada pagi hari ini, akan pujian ini keluar dari dasar hati kita mendalam kepada Tuhan. Bagi kita mengucapkan Tuhan. Mari bersama-sama kita pujian ini kepada Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
Haleluya, bagi Tuhan tiada mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mungkin. Kita akan percaya di saat firman Tuhan disampaikan. Di saat firman Tuhan kita mendengar, kita dengarkan. Kita akan yang percaya firman itu menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan kita bisa melakukan hal yang besar. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan RH Audio pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Nehemia pasal 1. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Nehemia pasal 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Renungan hari ini berjudul Panggilan Tuhan. Saat merencanakan untuk melanjutkan studi, apakah yang Anda pertimbangkan untuk memilih atau tidak memilih bidang spesialisasi tertentu? Atau jika Anda sedang berburu dan ingin beralih pekerjaan, apa yang mendorong Anda memilih pekerjaan, tempat kerja, atau bidang usaha tertentu? Apakah penghasilan yang Anda kejar? Minatkah? Atau jabatan lebih tinggi? Kekuasaan dan pengaruh lebih besar? Kebebasan? Popularitas? Atau passion? Karena pekerjaan itu mudah dilakukan? Atau daripada menganggur? Bersyukur kita hidup di era yang menyediakan banyak variasi pekerjaan. Jadi, meskipun sulit mendapatkan pekerjaan yang sepenuhnya memenuhi keinginan, kita toh masih memiliki pilihan. Berbeda dengan zaman Nehemia. Nehemia sebetulnya telah memiliki pekerjaan yang bergengsi dan sangat diidamkan, yakni sebagai juru minuman raja. Namun ia justru memilih melakukan pekerjaan yang tidak terpikirkan, bahkan tidak diinginkan karena besarnya resiko. Membangun tembok Yerusalem sembari siap berperang melawan musuh. Tanpa keahlian maupun pengalaman, Nehemia memimpin sambil bekerja. Satu tangan memikul dan mengangkut, tangan yang lain menggenggam pedang. Penting kita bertanya ketika memilih bidang studi, meniti karir, ataupun membangun usaha. Adakah ini merupakan panggilan dari Tuhan? Ada kalanya Tuhan justru menghadapkan kita dengan kondisi penuh tantangan dan beresiko. Namun kehendak Tuhan
haruslah kita terima dan lakukan dengan segenap hati. Tuhan niscaya terus menyertai hingga tugasnya kita tuntaskan. Pertanyaan terpenting ketika kita menempuh studi, meniti karir, atau membangun usaha adalah, apakah ini yang Tuhan ingin saya lakukan? Iya, menarik sekali pagi hari ini kita bersama-sama telah mendengarkan audio renungan pagi hari ini yang berjudul Panggilan Tuhan. Dan kita akan percaya setiap pribadi kita di tempat ini yang bergabung pada hari ini pasti mengerti akan panggilan Tuhan. Tapi pagi hari ini penulis sangat indah sekali yang memberikan tema panggilan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sudah berhubung ya dengan sekaligus pimpinan umum dari Yayasan Pelangi Gloria, yaitu Bapak Pendeta Santo. Ya, apa kabar Pak Santo? Ya, pagi. Yang moodnya Pak? Ya. Ya, baik-baik Pak Sony. Iya, Di puji Tuhan, sini Pak. sedang dingin. Sudah dingin Pak ya. Ya, walaupun cuaca di sana dingin, tapi hati kita tidak dingin Pak ya. Tapi hati kita tetap bersukacita, semangat gitu ya. Ya, pagi hari ini sangat menarik sekali Pak Pendeta Santo tentang panggilan Tuhan. Ini sangat menarik. Oleh sebab itu, mari kami persilakan kepada Pak Pendeta Santo untuk melanjutkan. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian saudara, saya mengambil alih tugas penulis Pak Heman Elia. Pak Heman Elia adalah seorang dosen dari Southeast Asia Bible College yang ada di Malang. Beliau sedang dalam pergumulan menjalani terapi, kemoterapi. Mohon didoakan. Seperti nyanyian tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya sendiri punya hubungan yang sangat pribadi dekat dengan beliau, karena kalau beliau menulis naskah, itu pertama di-share ke saya, dikirim ke saya begitu, lalu saya baca dan di-share ke redaksi begitu. Saya kagum akan beliau karena menulis naskah itu bukan cuma, ya kalau kita melihat naskah yang dibaca cuman pendek begitu, paling itu ditulis 10 menit selesai. Tapi untuk menjadi sebuah naskah itu membutuhkan proses yang tidak jarang, kadang-kadang membutuhkan waktu 1 bulan. Karena saya melihat, saya minta dia mencantumkan, oh tanggal sekian dia start, tanggal sekian dia menyelesaikan naskah itu. Jadi membutuhkan waktu yang panjang sehingga naskah-naskahnya itu cukup matang begitu. Nah, saya ingin mengulas sedikit latar belakang dari Nehemia, yaitu yang diambil. Seperti latar belakang penulisnya naskah ini, Pak Heman, walaupun dalam kondisi sakit, yang menurut saya cukup berat, pergumulannya tidak mudah, tetapi beliau tetap berjuang untuk menjadi dosen sekolah teologi, dan dia tetap menunaikan tugasnya sebagai dosen-dosen yang melayani mahasiswanya yang membutuhkan bimbingan. Tapi dia juga berjuang untuk menuliskan naskah-naskah. Saya terus memberikan dukungan, ayo Pak nulis. Pokoknya selama bisa nulis, kalau nanti tidak bisa, direkam saja nanti kita yang menuliskan. Saya bilang begitu. Nehemia ini mempunyai kasih dan kepedulian yang dalam terhadap bangsanya. Imannya yang tulus kepada Tuhan dan kecakapannya di dalam melaksanakan tugas merupakan modal utama Nehemia dipakai oleh Tuhan. Coba bayangkan saudara, dia adalah bangsa yang dibuang. Ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel, nenek moyang mereka itu diambil, diserakkan di Babilonia, dan ketika Babilonia jatuh, pecah menjadi dua kerajaan, begitu Persia dan Media. Nehemia ini jatuh ke Persia, dan dia hidup, dan dia melayani
sebagai juru minuman raja. Itu pasal 2 ayat 1. Pasal 1 tadi juga. Yang dipercaya oleh Raja Artasasta. Itu. Nah, juru minuman dan juru makanan raja itu merupakan orang penting, saudara. Orang yang sungguh-sungguh dipercayai. Bayangkan, Raja Persia saat itu, Artasasta, tidak mempercayakan tugas yang begitu penting yang berhubungan dengan privasi dan keselamatan hidupnya itu kepada bangsanya. Tetapi dipercayakan kepada orang yang buangan, bisa dikatakan budak begitu. Jadi dia mempunyai kepercayaan, mempunyai skill, dan mempunyai posisi yang sangat tinggi. Kalau sekarang mungkin seperti orang yang kerja sebagai bartender ya, yang mempunyai kemampuan untuk mencampur minuman macam-macam, itu punya sertifikat tertentu, begitu mesti ada sekolahnya. Nah, Nehemia itu punya skill itu. Tapi lebih dari itu dia dipercaya raja. Nah, saudara-saudara, ketika dia mendapat berita dari mungkin sanak familinya yang baru saja kembali dari Yerusalem, dia cari tahu gimana kondisi bangsanya, gimana kondisi orang-orang di Yerusalem. Lalu Hanani yang baru datang itu menceritakan kondisi yang sebenarnya. Waduh, mereka di sana itu porak-poranda. Itu Yerusalem, tembok-temboknya hancur. Lalu Bait Allah juga hancur. Orang-orang di sana yang tinggal tersisa itu tinggal orang-orang yang tidak berdaya apa-apa. Ya, biasanya di bumi hanguskan itu kalau suatu bangsa itu menjajah bangsa lain begitu, supaya kekuatannya habis begitu. Nah, mendengar itu, Nehemia itu langsung dia berpuasa, berdoa, menangis. Mengapa ini terjadi? Tetapi Nehemia ini orang yang hebat, saudara. Dia bukan cuma menangisi nafsi bangsanya, tetapi dia mempunyai suatu kebiasaan yang perlu kita teladani, yaitu dia berdoa dan berpuasa. Apa yang dilakukan? Orang seringkali kalau berpuasa ya sudah tidak makan, ya paling berdoa. Tapi enggak, berdoa dan berpuasa yang benar adalah dia mencari apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya mencari? Yaitu membaca kitab-kitab, membaca Alkitab, firman Tuhan. Zaman dulu cuma adanya Taurat dan juga kitab nabi-nabi. Oleh sebab itu dia membaca itu dan dia mendapatkannya, saudara-saudara, di dalam kitab-kitab yang ada di dalam kitab Bilangan, kitab Ulangan. Ya, ini saya ambilkan komparasi dari apa yang dituliskan Nehemia ya, dari aslinya. Kita bisa bandingkan dengan Ulangan pasal 4 ayat 27, Imamat 26 ayat 33, dan Yeskiel pasal 20 ayat 41, yang mengatakan bahwa kalau kamu berubah setia, Tuhan itu akan menyerahkan kamu. Tuhan itu akan membuang kamu di antara bangsa-bangsa. Tetapi jikalau kamu berbalik, kamu takut akan Tuhan, Tuhan akan mengumpulkan kamu dari mana saja. Dikumpulkan balik, dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Nah, disitulah Nehemia ini menyadari, oh, kenapa aku, orang tuaku, nenek moyangku itu sampai terserak jauh dari Yerusalem seperti ini. Karena dosa kita. Bukan karena Allah tidak setia. Karena dosa inilah yang menyebabkan kita berserak. Dibuang Tuhan, dihukum Tuhan. Tujuan Tuhan itu bukan mau balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Israel agar supaya Israel itu berbalik, kembali menjadi bangsa umat pilihan Allah. Begitu. Nah, disitulah Nehemia mengakui dosa bangsanya, dosa nenek moyangnya, dosa keluarganya, dan dosanya sendiri. Sebab dia termasuk orang yang berdosa. Dari mana dia tahu? Karena dia juga ada di dalam pembuangan. Pasti dia ikut
mendapatkan ajaran dari Tuhan. Namun, dia juga mendapatkan janji Tuhan dari Yeskiel tadi, bahwa jikalau mereka berbalik kepada Tuhan, dimanapun kamu berada, Tuhan akan mengumpulkan kembali. Dan disitulah dia mengklaim janji Tuhan, supaya Tuhan mengingat kembali perjanjiannya kepada orang-orang yang mau rela, setia, dan takut akan Tuhan. Saudara, saya bisa bayangkan, Nehemia ini orang yang mempunyai jabatan di pembuangan, di rantau, sangat tinggi sekali. Jabatan yang tinggi di posisi kerajaan itu adalah ada tiga jabatan yang penting, yaitu penasihat raja. Ya, raja tentu pokoknya. Penasihat raja, lalu juru minuman dan juru makanan raja. Itu pengaruhnya besar sekali. Tapi bayangkan, dia sudah mendapatkan semua privilege itu dengan segala fasilitas yang mengikutinya, saudara. Tapi ketika dia tahu bangsanya, umatnya, umat Allah, negeri perjanjian Allah, kota Allah, rumah Allah di Yerusalem, itu hancur berantakan. Dia begitu sedih. Dia berdoa. Dia mencari pimpinan dan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia perbuat di dalam hal ini. Dan dia menyadari, oh yang Tuhan mau pertama kali adalah dia melakukan pertobatan. Setelah itu dia terus berpuasa mencari Tuhan, apa yang Tuhan mau selanjutnya. Dia mau meminta tanda apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Sehingga dia mengatakan, kalau Tuhan berkenan, biarlah Tuhan, orang ini, yaitu raja di dekatnya itu, mempunyai hati, menaruh hati kepada dia. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia mendengar itu, dia menjadi murung, menjadi susah, sehingga rajanya mengetahui. Sebab biasanya, saudara, pembantu-pembantu raja itu harus riang gembira, harus energetik begitu, supaya hidupnya berkenan kepada raja, begitu ya. Tapi sekarang dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena cintanya kepada bangsanya. Dan ketulusan hatinya menyadari akan dosa-dosa bangsanya. Dia tidak bisa sembunyikan itu dan raja mengetahui. Sehingga raja bertanya, ngapain kamu? Apa yang terjadi dengan kamu? Mungkin begitu, saudara ya. Dan disitulah Tuhan bukakan apa yang harus dia lakukan. Jadi luar biasa orang ini, Nehemia ini. Dia sungguh mencari apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Nah ini yang langka dalam kehidupan kita sekarang. Banyak orang sekarang ini pokoknya kalau mencari jurusan kuliah, atau kalau sudah selesai kuliah mencari bidang pekerjaan, selalu mencari mana tempat yang basah, mana yang gajinya gede, mana perusahaannya yang ternama, mana jabatan atau posisi yang ditawarkan, mana fasilitas yang dijanjikan, dan sebagainya yang dikejar. Itu wajar saja, itulah manusia. Termasuk anak-anak Tuhan juga tidak berbeda begitu. Tetapi Nehemia, bayangkan, sudah mempunyai posisi yang sangat tinggi, sudah dalam posisi yang sangat enak, dia masih mempertanyakan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan dia mau menurut apa yang Tuhan kehendaki. Luar biasa Nehemia ini. Dan saya yakin inilah yang menjadi latar belakang dari Pak Heman Elia menuliskan naskahnya. Karena saya yakin beliau pun juga sedang bergumul di saat beliau sakit luar biasa, menjalani terapi yang tidak mudah, saudara-saudara, tapi beliau masih tetap setia mengajar, membimbing calon-calon hamba Tuhan, juga masih menulis naskah. Kadang-kadang dia mengatakan, aduh Pak Santo, berat untuk bisa konsentrasi, nulis naskah, tidak mudah, apalagi kalau saya selesai kemoterapi,
Kadang saya cuma bisa melongok ke atas, melihat langit-langit seperti blank begitu ya, begitu. Tapi dia masih terus menulis naskah, dan naskah-naskah yang dihasilkan saya membacanya, saya kadang-kadang terharu luar biasa. Luar biasa, orang yang mempunyai hati yang begitu tulus dan mencintai Tuhan, dan ingin berbuat sesuatu kepada bangsanya ketika dia masih hidup. Apa yang bisa dia persembahkan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi bangsanya. Itulah Nehemia, dan karakter ini ada di dalam penulis naskah hari ini. Walaupun beliau tidak ada, saya yakin nanti beliau akan membaca rekaman ini, mendengarnya. Tapi ini juga bagi saudara-saudara sekalian, mari kita gumuli. Walaupun Bapak Ibu sudah mempunyai tempat pekerjaan, pelayanan, keluarga yang sudah mapan, apalagi seumur kita ini sudah usia-usia mendekati pensiun, ada yang usia pensiun atau di puncak karier, begitu, kita terus perlu mempertanyakan, betulkah tempat ini adalah tempat yang Tuhan kehendaki, tempat yang terbaik. Kalau ini bukan tempat yang terbaik bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk menempatkan kita di tempat yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya sebagai pendeta, saudara, punya pengalaman. Kalau mencari majelis gereja, mencari pengurus komisi, mencari guru sekolah minggu, susahnya setengah mati. Banyak orang mengatakan, Pak, aku tidak bisa, Pak. Jangan aku, orang lain itu punya kemampuan lebih hebat dari saya. Ternyata saya belajar, saudara-saudara, Tuhan itu memilih orang yang mau. Orang yang mau dipilih oleh Tuhan, kemampuan itu bisa diberi oleh Tuhan, asal dia mau. Begitu, ya. Mau baru dimampukan, bukan sebaliknya. Tuhan beri kemampuan dulu. Sebab banyak orang sebetulnya yang mampu, punya kemampuan yang hebat-hebat. Tapi kalau sudah tidak mau, susah sekali. Dia mengatakan, tidak ada waktu, Pak. Orang lain aja, Pak. Kadang-kadang, saudara, ada juga ketika saya mengunjungi jemaat saya yang lagi sakit keras begitu, dia menangis mengatakan, Pak, saya ini dulu kalau ditawari pelayanan, saya selalu mengatakan tidak ada waktu. Sekarang saya rindu melayani, Pak, tapi betul-betul tidak ada waktu, Pak. Karena saya itu sudah di rumah sakit begini, hidup saya cuma begini saja. Mau terlibat dalam pelayanan saya tidak bisa, Pak. Nah, banyak orang itu menyesali kemudian. Padahal, saudara, memang pekerjaan pelayanan Tuhan itu tidak mudah. Begitu. Kadang-kadang pengorbanannya itu bukan cuma pengorbanan waktu, bukan cuma pengorbanan tenaga melayani Tuhan itu. Tapi yang paling berat itu pengorbanan perasaan, pengorbanan harga diri. Nah itu, orang-orang yang berani melayani Tuhan, menjadi majelis gereja, menjadi apa begitu. Kadang-kadang dalam hati kecil, aku ini dibayar, enggak. Tapi kalau jemaat itu sudah tidak dapat pelayanan yang tepat, kadang-kadang disemprot dan sebagainya, itu harga yang harus dibayar. Nah, Nehemia juga begitu, saudara. Dia mengambil resiko yang besar dengan dia berani minta pulang, diutus untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Karena musuh yang dihadapi oleh Nehemia itu bukan cuma dari luar, bangsa-bangsa sekitarnya yang ingin menjadikan Israel itu reruntuhan, tetapi juga musuh dari dalam. Sisa-sisa orang Israel, sisa suku-suku yang terserak, yang masih tertinggal di sana, yang juga tidak suka kalau mereka itu membangun kembali. Begitu. Dan Nehemia ini rupanya dari suku Yehuda, ya saudara, gitu. Yang selalu rindu supaya Yerusalem itu menjadi pusat ibadah dan pusat pemerintahan kerajaan Yerusalem, kerajaan Israel.
Israel Selatan maksudnya. Sebab Israel itu terpecah dua. Yang satu, Israel Utara itu juga dibuang, sisa-sisanya masih ada di Samaria. Begitu mereka punya tempat penyembahannya sendiri. Begitu yang sudah campur aduk dengan dewa-dewa itu ada di Betel, dan Yehuda itu pusat pemerintahannya ada di Yerusalem, dan rumah Allah di sana ada di Bait Allah di Yerusalem. Itu latar belakangnya, saudara. Dari sini dia bergumul. Mari saya beri kesempatan pada saudara-saudara sekalian, apa yang saudara dapat dari renungan yang ditulis oleh Bapak Heman Elia. Iya, menarik sekali Pak Santo pagi hari ini ya. Kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, Nehemia ya, walaupun dia memiliki jabatan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, apapun posisi kita, kadangkala di saat kita di posisi enak, sudah siapkah kita dipanggil oleh Tuhan ya untuk mengikuti Dia, untuk melayaninya. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita akan menyaringkan apa yang didapatkan pagi hari ini. Biarlah dengan sharing Bapak Ibu pagi hari ini boleh menguatkan kita, bahkan terus meneguhkan setiap kita yang hadir pada pagi hari ini melalui daring ini. Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk menyaringkan. Anda boleh tekan tombol raise hand atau mungkin Anda boleh langsung ya berangkat tangan. Ya, mari saya beri kesempatan Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, dan topik ini sangat menarik sekali untuk kita boleh bersama-sama membagikan apa yang didapatkan pada pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, di sini saya melihat ada Ibu Menriani Diamanik. Ya, silakan. Ibu, selamat pagi. Ibu Menriani Damanik. Ya, selamat pagi Ibu. Ingin menyaringkan Bu pagi hari ini apa yang dapatkan dari bacaan kita pagi hari ini perenungan. Silakan Ibu. Selamat pagi, tapi saya tidak raise hand sih. Oh, nggak apa-apa Ibu. Iya. Oh, Ingin ada satu mungkin iya, mungkin kami ingin mendengar, mungkin ada sharing dari Ibu. Silakan Ibu. Oke, perkenalkan saya Mendriani Damanik. Saya guru BK konselor di sekolah di Malang. Saya juga dulu mahasiswanya Pak Heman. Jadi ya memang ya dekat lah begitu ya dengan Pak Heman. Kalau saya waktu membaca ini karena memang bertepatan juga ada pergumulan untuk pelayanan di tempat yang saya tidak duga-duga, sementara saya masih melayani di sini, di tempat ini ya, di sekolah. Jadi betul-betul tadi yang di ayat 11 itu ya, yang meminta Tuhan yang berikan pimpinan sungguh-sungguh. Jadi ini sepertinya renungannya tepat untuk kondisi saya saat ini. Nah, hanya saja saya ada beberapa sempat cari-cari ya apa ya yang buat Tuhan gerakan Nehemia itu tuh saya yang kemarin pikirkan begitu. Karena untuk saya nih sementara ya saya pikir tuh seperti kalau tadi kan di renungan disebutkan Nehemia itu seperti meninggalkan pekerjaannya yang bergengsi untuk suatu pelayanan yang menanggung resiko. Nah, kondisinya saat ini saya tidak tahu banyak tentang tempat yang baru, tapi saya juga tidak ada alasan untuk atau ada hal yang berat untuk saya tinggalkan di tempat ini begitu. Jadi ya ini betul-betul mau cari pimpinan Tuhan, mau Tuhan yang berikan telinga untuk di mana sebenarnya tempat yang Tuhan inginkan. Ya, kira-kira demikian dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Susanto juga tadi sudah membawa perenungan ini ya, menjelaskan bagi kita. Demikian. Ya, terima kasih buat Ibu yang pagi hari ini ya boleh membagikan kepada kita semuanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya ingin berbagi, ini sangat menarik sekali. Ya, karena bicara tentang panggilan. Iya, kita langsung ke Manado yang jauh nih. Mari, di sini ada
Pak Michael Kasunso, ya Pak Michael Kasunso. Silakan Pak, yang berbagi pagi hari ini melalui pengalaman tentang panggilan dan sebagainya. Haleluya. Puji Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta Susanto sudah membagikan ya kebenaran firman Tuhan. Memang Alkitab selalu sumber kebenaran. Ya, saya percaya tentang Nehemia itu panggilan yang memang panggilan untuk melayani Tuhan itu suatu anugerah. Ya, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mendapat kasih karunia keselamatan, tentunya punya hati ya seperti Yeremia ketika dia mendengar ya bangsa Yahudi ya mengalami ada banyak masalah, hatinya terpanggil. Ya, selalu dimulai dari dalam. Panggilan Tuhan ini selalu dari dalam. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu apa yang kita renungkan hari ini ya tentang Nehemia itu benar-benar patron surgawi. Jadi mestinya kita ya hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya benar-benar harus terpanggil ya. Nah, bagian kita merespon ya seperti Nehemia, dia ada tindakan, dia berdoa puasa, bahkan dia berani untuk bertindak ya, membangun tembok ya Yerusalem. Dan saya punya pengalaman ya kayak kemarin ya puji Tuhan, terima kasih juga ya Yayasan Gloria merasa juga terpanggil melayani. Kita di Manado beberapa waktu lalu mengalami bencana alam banjir cukup parah juga karena ada hampir 4.000 orang yang kena dampak dan kami merasa benar-benar terpanggil ya. Karena ya itu tadi seperti Bapak Pendeta Susanto katakan memang misi surga harus membawa manusia ini bertobat ya. Dan ketika kami datang melayani ya memang bantuan secara fisik itu hanya sebagai jembatan perantara, tetapi bagian kita panggilan sebagai hamba Tuhan kita memberitakan tentang pertobatan. Dan luar biasa Bapak Ibu, setelah peristiwa itu saya banyak mendengar gereja-gereja di Manado yang khususnya yang kena bencana itu banyak orang yang datang beribadah ya, itu mereka mengalami pertobatan. Dan memang panggilan Tuhan ini sebenarnya saya mau sharing bukan kita mampu atau tidak, tetapi ketika kita berkata ya Tuhan, ya kita mau, pasti Tuhan yang memampukan. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Pastor Michael Kasunso ya sudah menjadi berkat di daerah Manado. Ya terus semangat, sukacita, terus dalam panggilan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa di Manado bagi kemuliaan Tuhan. Ya, sama menarik Bapak Ibu. Di sini juga ada Pak Aan. Silakan, selamat pagi Pak Aan. Ini ada Pak Aan. Bisa mendengar Pak Aan? Iya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Aan. Ya, mungkin Pak Aan ini bisa membagikan juga, ya, mungkin apa tentang belajar Nehemia, panggilan dan pelayanan sebagainya. Silakan Pak Aan. Selamat pagi semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya minta maaf nggak mengikuti dari awal habis dari jogging tadi. Saya bosan lihat ada apa namanya link. Jadi saya nggak ngikutin renungannya. Jadi saya agak bingung juga mau komennya. Ya, minta maaf. Ya, saya sih soal panggilan yang saya belajar sih selama ini Tuhan itu memanggil orang itu kita nggak bisa apa namanya mengajak sembarangan orang dan orang itu pasti tidak mau. Tapi kalau orang itu sudah dipanggil, dia pasti akan selalu bersedia gitu. Seperti Musa memanggil, saya lupa Musa atau Joshua yang memanggil pasukan untuk berperang dan Tuhan bilang siapa yang wajahnya menenggak itulah yang akan terpilih. Nah, dan banyak yang wajahnya waktu minum dianya tidak melihat tapi melihat ke air dan yang ada yang sebagian wajahnya menengah dan sambil meminum dan sambil berjaga-jaga dan itu dipilih Tuhan. Ya, saya kira prinsip semua
pelayanan yang seperti itu sih. Apalagi kita menuju ke ladang misi, kita tidak bisa memaksa, oh kenapa kamu itu kelihatannya rohani, kenapa kamu tidak mau ini, kamu kelihatannya rohani, kenapa? Ya saya kira itu semua karena panggilan gitu loh. Kalau sudah dipanggil mah tidak bisa menolak. Ya itu aja sih. Maaf kalau agak tidak sesuai dengan renungan karena saya tidak ikutin ya. Maaf ya. Ya, terima kasih Pak An. Ya, beliau baru saja pulang dari mission trip bersama saya tadi malam baru pulang kita dari Nias, dan dia saat juga terpanggil terus melayani ya. Walaupun dengan kesibukan dari Pak An, ini juga dia melayani, dan pagi hari ini terima kasih buat sharingnya ya. Baik, ya di sini juga ada Ibu Sally ya. Saya baru lihat ada Ibu Sally ya, Ibu Sally Miarani ya. Selamat pagi Ibu Sally. Ya, apa mendengar saya, Ibu Sally Miarani? Ya, selamat pagi, Ibu Sally. Oke, mungkin belum terhubung. Ya, juga ada, ya, Ibu Chelsea ya, Ibu Chelsea ya. Bapak atau Ibu Chelsea ini. Ya, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apakah mendengar saya, Ibu? Mbak atau Bapak Chelsea? Halo, selamat pagi. Oh, selamat pagi, Bu Chelsea ya. Puji Tuhan, ya sudah lama. Ingin berbagi Ibu pagi hari ini? Iya, ingin berbagi pagi hari ini, Bu, melalui perenungan yang pagi hari ini. Silakan, Ibu. Iya, pakai video nggak apa-apa ya. Iya, halo. Iya, suaranya memang Ibu. Ya, halo. Ya, ya. Bisa? Ya, mendengar Ibu. Ya, silakan Ibu. Iya. Saya merasa terberkati melalui renungan pada saat pagi hari ini, tetapi ya, saya setuju dengan semua sharing dan pendapat dari baik pembicara maupun semua yang sudah memberikan tanggapan, tetapi yang saya perhatikan bahwa semua membahas tentang panggilan, pelayanan, mengenai sesuatu tindakan terlihat begitu, tindakan yang langsung berhubungan dengan banyak orang, dan memang itu tidak salah, memang itu benar sekali, pelayanan kita menyangkut memang banyak orang, tetapi bagi saya dalam konteks Nehemia ini paling terutama adalah hati yang terbeban. Hati yang terbeban. Sebelum kita bicara kepada tindakan nyata, adakah hati kita terbeban tentang sesuatu yang akan kita layani? Entah itu bangsa kita, entah itu pelayanan lokal kita. Ada orang melayani karena tugas, merasa tugas. Tetapi orang yang melayani karena ditugaskan dan orang melayani karena terbeban akan sangat berbeda dampaknya, akan sangat berbeda hasilnya. Sebab itu kembali seperti Nehemia, dimulai semuanya dari hatinya dia yang merasa, aduh bangsa saya, aduh rakyat saya begitu. Jadi seperti itu. Pada kita semua, ini juga datang bagi saya sementara mendengarkan, oh iya Nehemia punya hati yang terbeban. Sudahkah hati kita cukup terbeban dengan Indonesia, dengan pelayanan lokal? Di mana terbebannya kita lihat bahwa itu kita sebutkan dalam doa kita gitu. Itu kita sebutkan dalam doa kita, karena banyak kali orang melayani di tempat itu tapi tidak mendoakan tempat itu, karena ya tugasnya seperti itu. Terlihatnya memang melayani seperti itu, tetapi punya hati. Sekali lagi inti dari ini yang ingin saya sharingkan, bahwa seperti Nehemia yang punya hati, akarnya dari semuanya dari hati yang terbeban. Aduh negeri saya, seperti Sari dengan hati yang benar-benar terbeban. Kan Yesus pun demikian, segala sesuatu Yesus lakukan didasarkan karena
belas kasihan terbebannya karena oh ini aduh kasihan lumpuh ini kan. Seperti itu, mari kita yang terbeban dimulai dari mana? Dimulai dari kita mendoakan. Ada banyak orang sama seperti kita dengar tadi, ada banyak orang yang tidak berkesempatan, yang ingin tetapi tidak berkesempatan ya, di luar konteks panggilan ya. Tetapi ini saya berbicara ada banyak orang yang ingin sekali tapi tidak berkesempatan. Jangan sampai itu katanya percuma. Punya hati yang terbeban dan kemudian mendoakan, menggumuli dengan sungguh-sungguh, saya percaya itu juga tidak percuma. Karena Tuhan bekerja dengan besar luar biasa bagi Nehemia dimulai dari hati yang terbeban itu. Demikian dari saya, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Chelsea. Ya, jadi sangat menarik sekali karena itu juga memiliki hati yang terbeban gitu Bu ya. Hati, kita bicara soal hati kembali lagi. Ya memang kalau hati kalau sudah Tuhan panggil pasti Tuhan punya rencana indah, terutama punya penuh belas kasih. Ya menarik sekali pagi hari ini. Ya, mungkin yang lainnya Bapak Ibu masih ada waktu, kami persilakan. Anda bisa angkat tombol raise hand atau Anda juga boleh angkat tangan langsung, kami persilakan. Ya, pagi hari ini sangat menarik sekali. Kita bicara tentang panggilan. Ya, silakan. Mungkin di sini juga ada ya Bu Ive yang berbagi. Bu Ive, pagi Bu Ive. Yang tadi menyimak. Ya, silakan Bu yang berbagi Kak Bu tentang perenungan pagi hari ini Bu. Pagi. Pagi Pak Sony, pagi Pak Santo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat sharingnya hari ini tentang panggilan Tuhan. Dan ini kami pernah mengalami persis seperti apa yang di-sharingkan hari ini mengenai panggilan Tuhan, yang selama ini mungkin posisinya udah tadi ada dikatakan udah sangat tinggi, udah enak ya, tapi harus bergumul mencari panggilan Tuhan. Jadi persis 20 tahun yang lalu, waktu itu suami saya ya dengan berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, bekerja di salah satu bank asing ya, di Citibank dengan posisi yang ya dengan berkat Tuhan posisinya baik, waktu itu sudah asisten vice president EVP dan sedang diproses untuk vice president. Jadi waktu itu posisi yang tertinggi di Citibank, jadi sedang diproses. Dan waktu itu panggilan Tuhan begitu kuat untuk melayani sepenuh waktu. Dan itu nggak mudah, benar nggak mudah, dan bergumul 3 tahun masih ditunda. Karena terus terang ada berbagai pertimbangan ya, salah satu terus terang yang pertimbangan ekonomi ya, kalau kita meninggalkan gimana gitu. Kalau dari Citibank mungkin pindah ke bank asing lain atau ke itu lebih mudah ya, lebih mudah kalau mungkin dari Citibank terus pindah ke Stanca atau kemana. Tapi ini pindah panggilan untuk melayani, dan jemaat yang kami layani sangat sederhana dan itu pergumulan. Tapi ya puji Tuhan akhirnya karena itu kita sempat mencari kena Tuhan, sempat doa di Ungaran waktu itu, doa puasa, jangan sampai salah ya. Tapi ya panggilan Tuhan sangat kuat, akhirnya diputuskan oke, saya meninggalkan dan ambil kuliah teologi S2. Tapi yang saya mau saksikan waktu kita taat, ada pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan pelihara, Tuhan bela, dan Tuhan cukupi. Walaupun secara manusia terus terang penghasilan waktu itu turun tinggal 5%. Jadi bukan turun 5%, tapi turunnya 95%, tinggal 5%. Tapi yang kami boleh saksikan sekarang udah berlalu 20 tahun, Tuhan pelihara dan Tuhan cukupi. Di dalam kita katakan saya ada penyertaan pembela Tuhan. Kalian saya juga mengalami waktu suami saya pelayanan, waktu itu saya masih bekerja di bank swasta di BCA, dan waktu itu saya bilang udah deh nanti 3 tahun lagi saya juga akan tinggalkan. Waktu itu saya udah jangan kelamaan ya, nanti kalau itu kelamaan. Tapi ternyata benar, udah kerja keterusan dan kelamaan. Saya akhirnya lupa kepada janji saya terus kerja. Akhirnya saya bilang udahlah saya tetap kerja aja untuk support. Tapi akhirnya persis 6 tahun, 2014, 9 tahun. 9 tahun kemudian Tuhan ingatkan saya, Pak, saya kena stroke telinga. Jadi sudden deafness. Waktu itu saya bangun pagi, waktu telinga saya sama sekali nggak bisa dengar.
Waktu itu Tuhan ingatkan, saya pernah ada janji dan saya pernah punya panggilan. Akhirnya benar saya waktu itu sampai nangis, bilang, Tuhan ampunin saya. Kalau saya nggak bisa dengar, akhirnya saya juga nggak bisa melayani, saya nggak bisa kerja, saya malah hilang semuanya. Saya bilang, udah, kalau memang Tuhan tolong, itu juga ada pergumulan, akhirnya Tuhan kasih kesembuhan, walaupun nggak sempurna, tapi dengan mujizat, akhirnya saya bisa dengar sekian persen. Akhirnya saya putuskan, oke, saya ajukan juga pensiun untuk keluar. Dan sebelum saya keluar, Tuhan izinkan saya kena breast cancer. Waktu itu, aduh, saya bilang, saya udah putuskan, saya kena breast cancer. Waktu itu, cuma waduh. Terus teman saya, kamu nggak jadi dong, kenapa biaya pengobatan tinggi lu? Masa kamu jadi, mau tetap keluar, katanya. Sebenarnya itu pengobatan kamu akan tinggi dan akan mahal. Tapi Tuhan sekali lagi nyatakan pernyataannya di dalam ketaatan kita, Tuhan tolong, waktu itu saya bisa operasi sebelum saya pensiun, jadi masih di cover. Jadi sedang proses nih, kamu disetujui, tapi kan saya belum realisasi, jadi masih di cover, saya bisa operasi, masih diganti. Terus waktu pengobatan, waktu itu saya juga doa Tuhan, kalau bisa saya minta pengobatan selesai sebelum saya pensiun, supaya masih diganti ya. Terus saya bergumul, kalau bisa jangan kena kemo, saya udah hitung kok kemoterapi 3 minggu sekali, 6 kali itu saya udah pensiun, pengobatan belum selesai. Dan saya tahu pengobatan kemoterapi itu berat, ya kita dukung doa buat Pak Heman, saya tahu, saya berdoa buat teman-teman yang pergumulan yang sama kena kanker itu, kemo itu berat, tidak mudah, karena banyak beberapa teman yang bergumul. Akhirnya saya doa, dengan mujizat Tuhan saya nggak usah kemo, saya harus bisa langsung radiasi. Jadi hasil patologi kita tunggu bisa langsung radiasi 25 kali waktu itu, dan puji Tuhan waktu radiasi selesai pas sebelum saya pensiun. Jadi pas sebelum saya pensiun selesai radiasi, dan kita waktu pensiun tinggal kontrol rutin 3 bulan sekali. Ya memang cukup mahal juga ya, kalau itu mesti USG, mesti mamu, mesti itu, dan obatnya pun setiap hari 5 tahun juga cukup mahal. Tapi dengan berbagai cara saya boleh saksikan Tuhan atur, Tuhan cukupkan, pokoknya pemeliharaan Tuhan sempurna. Oke, tetap di dalam ketaatan, apapun yang kita alami, apapun kelihatannya seperti apapun, tetap ada penyertaan, pembelaan, dan Tuhan pelihara. Itu yang boleh saya saksikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Iva yang boleh berbagi menguatkan kita semuanya. Jadi di balik panggilan itu ada ketaatan Bu ya, ada ketaatan. Di balik ketaatan itu pasti Tuhan siap menolong dan memampukan kita apapun kita hadapi. Terima kasih buat saya menguatkan. Ya, saya kira percaya pasti Bapak itu begitu banyak yang berbagi pagi hari ini. Tapi karena waktu yang sudah mendekati kita usai, dan ini sangat menarik. Iya. Pak Pastor Santo, ini menarik sekali Pak Santo. Jadi mungkin ada sesuatu ingin sebelum menutup acara ini Pak, ingin bagikan Pak Santo, silakan Pak. Ada yang tertulis itu, saya bacakan ya chatnya ya. Selamat malam Pendeta Susanto. Doa Nehemia ini arahnya bisa kemana saja ya Pak? Apakah cita-cita di luar keagamaan atau rohani? Dan apakah doa Nehemia ini berlaku sepanjang masa atau waktu? Ya saudara-saudara, pergumulan untuk mencari kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan itu tidak terbatas hanya pelayanan di gereja, jadi majelis, jadi pengurus komisi, atau jadi pendeta dan sebagainya, jadi misionari, seperti saya jadi pendeta, seperti pendeta Michael Kosonso yang dipanggil di Sulawesi Utara itu ya, ngurusi kaum marginal di sana gitu. Waduh, enggak cuman itu saudara. Mestinya setiap anak Tuhan itu kalau menggumuli panggilan hidupnya, baik studinya dimulai dari studi, baik nanti mencari pilihan karir, pindah pekerjaan, dapat promosi dan sebagainya, itu perlu bergumul sebetulnya. Jangan cuma, oh ya yang digumulin ada posisi bagus, fasilitas bagus, jabatan bagus, perusahaan yang bagus, jangan itu saja.
Seringkali kita menganggap, waduh, ini dipimpin Tuhan ke arah sini, berkat Tuhan. Kita ngitungnya itu seringkali tidak berbeda dengan orang-orang dunia, begitu, ya. Lalu seringkali kita melihat begitu. Padahal apapun bidang kita, termasuk kita dipanggil sesuai dengan profesi kita, dan di tengah-tengah kita bekerja, kita juga diminta untuk jadi majelis gereja, atau jadi guru sekolah minggu, dan sebagainya, itu mesti menggumuli, begitu. Betulkah Tuhan tempatkan aku di situ? Itu yang penting, jangan, aku nggak bisa dulu, begitu. Mau dulu, kalau Tuhan. Nah, ini dari mana kita tahu sekarang? Banyak orang kan bingung kan? Gimana ya kita tahu bahwa ini panggilan Tuhan dan bukan emosiku, keinginanku? Kan ada orang yang begitu, ya. Dulu aku ingat gitu ya, ada seorang yang saya bimbing sejak SMA, kemudian dia kuliah bagus sekali, terus dapat posisi bagus sekali di bank, ya. Saya tidak sebutkan banknya mana, begitu. Lalu dia mengalami pindah dari bank ini, pindah lagi ke bank itu dan sebagainya. Terus dia itu bilang ke saya, Kak Santo, kalau panggil saya itu kakak, karena saya dulu pembina siswa-mahasiswa gitu. Aku ini kok rasanya seperti dikejar-kejar nasar ya, panggilan Tuhan ya, karena aku dulu pernah jadi keping melayani Tuhan. Gitu. Aku ini sudah punya pekerjaan bagus begini gitu ya, aku kok takut untuk meninggalkan, katanya begitu. Kalau Tuhan panggil aku itu gimana ya, itu dia bilang itu. Terus aku bilang begini loh, jangan anggap Tuhan itu butuh kita yang butuh Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan itu sebuah kehormatan, saya bilang begitu. Tidak semua orang dipanggil. Jadi jangan anggap, wah karena kamu pinter, aku tahu kamu pinter, kamu sekarang punya jabatan tinggi, ya begitu. Tapi bukan karena jabatan dan pintermu itu Tuhan menginginkannya, enggak. Karena di mata Tuhan itu nggak ada apa-apanya, begitu loh. Itu. Tapi kalau kamu dipanggil Tuhan, sungguh-sungguh dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, apalagi panggilan sepenuh waktu, jangan sembarangan. Gumuli, saya bilang begitu. Tidak sembarangan. Kalau kamu belum mantap, jangan melangkah, saya bilang begitu. Itu tidak salah. Betul-betul mantap. Begitu, ya. Nah, sebab begini, saudara, bagaimana membedakan ini emosi, karena saya itu kepingin begitu, ataukah ini panggilan Tuhan? Itu beda. Kalau ini emosi, begitu, waduh, aku dapat panggilan ini naik jabatan, atau aku di perusahaan yang lebih bagus. Ini panggilan Tuhan bagiku, menggebu-gebu dia di sana misalkan. Begitu. Betulkah itu panggilan Tuhan? Nah, kalau panggilan Tuhan itu dasarnya bukan emosi, saudara. Kalau itu keinginan kita sendiri, itu emosi, menggebu-gebu begitu emosinya. Nah, orang bisa salah melangkah dalam arti, wah saya kepingin karena melayani Tuhan itu kan gengsi juga ya. Begitu, gengsi loh saudara-saudara. Kalau kita ini dipanggil Tuhan jadi full time, jadi pendeta dan sebagainya, itu ada gengsi tersendiri gitu ya. Orang menyebut wah Pak Pendeta, pastor, atau menyebut apalagi lah, begitu pembimbing rohani dan sebagainya begitu. Ada gengsi tersendiri. Nah, kalau itu gengsi kita, maka dasarnya itu emosi. Emosinya itu akan kuat sekali begitu. Tetapi lama-lama itu akan hilang sendiri. Tapi kalau itu panggilan Tuhan, saudara, maka ada sesuatu yang makin lama itu makin naik. Makin lama itu makin kita sendiri itu tidak bisa bendung. Begitu. Mulainya kecil, tapi makin lama makin tidak bisa dibendung untuk tidak bisa nolak. Nah, itu tanda-tanda panggilan dari Tuhan. Tapi kalau dari kita, itu mau gebu-gebu awalnya lama makin susut. Begitu. Itu kira-kira lah kuncinya ya, saudara-saudara.
Ya, saudara bisa memakai tanda-tanda yang lain. Ya, ada orang yang minta tanda ini atau itu dan sebagainya. Boleh saja begitu. Asal Tuhan mau beri lo ya. Tapi kalau saya sih, saya nggak butuh cari tanda-tanda, wah seperti Gideon gitu. Nanti pakai apa selimut ditebar di halaman. Tuhan sekitarnya basah, selimut ini kering, lalu besoknya dibalik, selimut ini aja yang basah, lainnya kering. Ya, enggak perlu begitulah menurut saya. Sebab Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Kristus, dia berkenan diam di dalam hati kita. Dialah yang akan terus menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, makin lama makin kuat, makin kuat. Seperti ini ada pendeta Michael Kasunso ya, yang melayani Tuhan di Minahasa begitu. Itu kalau saya nggak tahu ya, saya disuruh melayani seperti Michael Kasunso, mungkin saya nggak sanggup kali. Gimana? Kumpulin anak-anak jalanan, pemulung-pemulung dan sebagainya. Apalagi daerahnya juga kemarin ditimpa bencana begitu ya. Kok bisa loh? Pak Sony itu kenal Michael Kasunso. Dia pernah cerita, katanya Michael Kasunso itu kalau PI begitu kadang-kadang di perempatan jalan begitu, sedang naik mobil gitu, berhenti dulu, wah dia KKR di situ, dan sebagainya. Waduh, kalau aku susah itu ya. Nggak bisa, kecuali nanti kalau Tuhan gerakkan yang lain, ya itu lain lagi ya. Tapi kenapa Michael Kasunso bisa? Karena dia itu menggebu-gebu. Taunya dari mana ya, saya sudah kenal beberapa tahun ini. Waduh, menggebu-gebu sekali kalau cerita tentang pelayanannya di Minahasa ya. Ya, terima Itu kasih. aja, Ya, terima kasih Pak Pendeta Susanto. Ya, terima kasih buat pagi hari ini sudah memaparkan dari perenungan kita dari Nehemia. Dan menarik sekali Bapak Ibu. Saya kena percaya dari kehadiran kita pagi hari ini begitu banyak ingin menyaringkan, tapi karena keterbatasan waktu, oleh sebab itu kita akan mengakhiri acara 1 jam bersama renungan harian. Dan biarlah apa kita dengar pada pagi hari ini bukan saja mendengar, tapi mari kita jadi pelaku firman Tuhan. Dan ingat, kita panggilan Tuhan itu terindah dalam kehidupan kita. Ya, kita berdoa ya seperti Nehemia, mendengarkan akan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat, dan juga nanti kita berdoa untuk Bapak Heman Elia ya, Pak Hem. Ya, kita akan percaya biar tangan Tuhan yang boleh menyembuhkan, bahkan menyertai. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama sama hati kita, nanti akan dipimpin oleh Bu Mariolen, dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Bapak Pendeta Susanto. Mari sama hati kita akan bersama-sama berdoa. Silakan Bu Mariolen. Terima kasih Pak Sony. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kami diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Engkau memilih kami dan memanggil kami, Engkau juga menyertai kami. Biarlah kami bisa berkarya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami yang Engkau percayakan untuk kami bisa memuliakan Tuhan. Baik di dalam ladang pelayanan gerejawi maupun non-gerejawi Tuhan. Kami bisa memuliakan Tuhan, kami bisa menangkap hati Tuhan di tempat itu dan memuliakan Tuhan di sana. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami akan hal ini, terutama bagaimana kami bisa memiliki hati Kristus, bisa memiliki perasaan yang berduka atas dosa, dan memiliki kehendak untuk mencari Kristus dan selalu melayani Kristus, juga membawa orang lain kepada Kristus agar mereka diselamatkan. Tuhan, kami juga diajarkan, diingatkan pada hari ini untuk selalu melibatkan Tuhan. Karena kami bisa, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami bisa karena ada Allah yang besar, yang kuat, yang berkuasa, yang menyertai kami. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk Pak Heman Elia, sebagai penulis yang sudah Engkau percayakan menulis renungan hari ini. Beliau sedang sakit Tuhan, beliau sedang menjalani kemoterapi. Kami minta kasih Tuhan terulur pagi hari ini atas beliau. Angkat segala sakit penyakitnya Tuhan, berikanlah kesembuhan yang sempurna. Engkau juga berkati tim medis yang melayani beliau,
dan Engkau juga urapi peralatan, semua obat-obatan yang dipakai. Biarlah kuasa Tuhan mengalir di sana, mengalir melalui apa yang dipergunakan untuk kesembuhan Pak Heman Elia ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohonkan ampun Tuhan atas segala dosa yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kami, juga oleh kami semua yang masih hidup di zaman ini. Kami sungguh minta belas kasihan Tuhan, agar ada perkenanan Tuhan bagi bangsa kami, agar ada perkenanan Tuhan bagi negara ini, agar ada keselamatan bagi bangsa kami. Kami juga teringat Tuhan, mereka yang sedang di dalam lokasi bencana. Tuhan, kami tidak bisa menahan kekuatan alam, tapi kami bisa memohon Tuhan untuk bisa menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Gerakkanlah banyak hati agar tangan-tangan Tuhan terulur melalui mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua aparat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menyertakan Tuhan, sehingga dapat menangkap hati Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan, bangkitkanlah orang-orang yang mau berdiri bagi bangsa Indonesia dengan hati yang tulus dan iman yang kuat ya Tuhan, yang selalu mencari kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kesehatan kami semua yang mengikuti Zoom dan juga yang ada di YouTube, juga semua pembaca renungan harian yang belum bisa mengikuti renungan bersama pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang sempurna kepada kami semua. Bila ada kelemahan tubuh Tuhan, berilah kekuatan dan gantikan organ-organ tubuh yang aus dengan organ-organ tubuh yang baru. Tuhan, kami juga teringat semua pembaca RH, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau memperhatikan pertumbuhan iman mereka Tuhan. Engkau juga perhatikan kebutuhan mereka, jerit tangis mereka, pergumulan mereka Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja dengan kuat membangkitkan dan menumbuhkan iman serta pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi program 1 jam bersama renungan harian ini. Selalu layakkanlah kami Tuhan untuk melayani Tuhan melalui program ini. Dan selalu berikan roh hikmat dan wahyu-Mu yang baru, agar kami selalu bisa menangkap hati Tuhan dan merealisasikannya melalui program ini. Tuhan, biarlah ada semakin banyak orang yang diberkati dan dikuatkan melalui program ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa doa ini sudah Engkau dengar dan Engkau jawab. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mariolen dan Pak Peter Santo. Ya, mari kita bersama-sama sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan pada hari ini, kita akan pujian. Terima kasih Tuhan. Di dalam pujian ini, belum kita bersyukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dan kita akan percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, syukur kepada Tuhan buat hari ini. 1 jam bersama renungan harian telah selesai. Dan biarlah mulai acara ini kita makin diperkuat iman kita dan terus dalam panggilan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Kami menanti kehadiran Anda kembali. Dan biarlah kita boleh bersama-sama hari kembali dan mengajak rekan kita. Ya, baik sahabat kita, tetangga kita. Ya, biar mereka juga mengalami ya berkat Tuhan seperti apa yang kita alami pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Pendeta Susanto. Ya, semalam Bapak di Amerika malam. Terima kasih buat pagi hari ini sudah melayani bersama-sama kami. Juga terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya dan selamat beraktivitas. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, kami kemudian Bu Dati. Terima kasih Pak Santo, terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bapak Ibu semua yang senantiasa setia mengikuti SJBRH pada pagi ini. Kami mohon pamit, undur diri Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.